Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media pembelajaran diorama berbasis permainan monopoli. Peserta didik juga dapat membaca buku panduan penggunaan media pembelajaran diorama berbasis permainan monopoli, karena dalam buku ini sudah lengkap. Terdapat materi, sumber daya alam, dan cara penggunaan media diorama berbasis permainan monopoli. Media pembelajaran diorama berbasis permainan monopoli ini dapat dimainkan oleh 4 sampai dengan 5 orang peserta didik. Buka penutup media diorama apabila petak permainan monopoli ini tidak terlihat. Jadi penutup ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Sebelum itu, pemain dapat menyiapkan kelengkapan permainan seperti pion permainan, kartu langkah, kartu soal, kartu jawaban, kartu belajar, dan kartu bantuan. Selain itu, peserta didik juga harus menyiapkan papan bintang penghargaan dan bintang penghargaan. Sebelum memulai permainan, pemain membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menentukan giliran dalam bermain, pemain melakukan home pimpa dan switch. Selanjutnya, pemain yang menang berhak memilih pion yang akan dimilikinya. Jadi, pion ini dapat dipilih oleh peserta didik. Pion yang dimiliki setiap pemain diletakkan di atas kotak start. Jadi, pion para pemain diletakkan pada kotak start. Untuk memulai permainan, pemain secara bergiliran mengambil kartu langkah dan menjalankan instruksi yang terdapat di dalamnya. Jadi, pemain yang mendapatkan giliran pertama mengambil kartu langkah dan menjalankan instruksi yang ada di dalamnya. Jadi ini maju 4 langkah. Contoh, pion merah mendapatkan giliran pertama. Karena mendapatkan instruksi untuk maju 4 langkah, jadi pion merah harus maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena pion merah ini berhenti pada komplek A4, maka pemain ini wajib mengambil kartu soal yang tertulis komplek A4. Jadi harus mencari kartu soal yang tertulis komplek A4 juga, dan dapat membacakan soal dan menjawabnya. Kemudian pemain lain wajib mengecek kebenaran jawaban pada kartu jawaban. Jadi jika jawaban benar, maka pemain tersebut mendapatkan 2 bintang penghargaan dan dapat menempelkannya pada papan bintang penghargaan yang dimiliki oleh pemain tersebut. Kemudian pemain tersebut berhak menyimpan kartu jawaban karena pemain tersebut benar menjawab pertanyaan dan mendapatkan komplek yang ditempati saat ini. Jadi pemain pion merah ini berhak mendapatkan komplek A4 ini. Jadi apabila ada pemain lain berhenti pada komplek A4 ini, maka pemain yang ini
pemain pion hijau. Pemain yang memiliki pion hijau ini berhak melanjutkan perjalanan dengan mengambil kartu langkah lagi. Jadi pemain pion hijau ini tidak berhak menjawab soal yang ada pada komplek 4 karena komplek 4 ini telah dimiliki oleh pemain pion yang merah. Namun sebaliknya, apabila tadi pemain yang memiliki pion merah ini salah dalam menjawab, maka pemain itu wajib mengambil kartu belajar dan membacakan materi yang ada di dalamnya kepada pemain lain. Jadi nanti materi ini wajib dibacakan di depan para pemain yang lain. Selanjutnya, apabila ada pemain yang berhenti pada komplek yang tertulis kartu bantuan, maka ini kartu bantuan. Ini komplek yang tertulis kartu bantuan. Jadi nanti pemain ini berhak memiliki kartu bantuan untuk digunakan jika dibutuhkan. Jadi nanti pemain tersebut wajib mengambil kartu bantuan ini dan menyimpannya. Kapan sih kartu bantuan ini dapat digunakan? Jadi nanti kartu bantuan ini dapat digunakan oleh pemain apabila pemain tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan pada kartu soal. Jadi nanti pemain tersebut bisa meminta bantuan pada pemain yang lain. Jadi apabila jawaban benar, maka pemain yang membantu berhak mendapatkan 1 bintang penghargaan dan pemain yang dibantu juga berhak mendapatkan komplek tersebut dan juga mendapatkan 1 bintang penghargaan. Selanjutnya, jika ada pemain yang berhenti pada komplek atau kotak yang tertulis kartu langka. Nah, contohnya ini komplek kartu langka. Nah, apabila ada pemain yang berhenti pada kartu langka, maka pemain ini mengambil kartu langka dan menjalankan instruksi yang ada di dalamnya. Namun, apabila ada pemain yang berhenti pada komplek atau kotak yang tertulis kartu belajar, contohnya ini, jika ada pemain yang berhenti pada kotak ini, jadi pemain ini wajib mengambil kartu belajar. Nah, ini kartu belajar dan pemain tersebut wajib membacakan materi ini dan menjelaskan pada pemain yang lain. Tetapi jika ada pemain yang berhenti pada kotak bebas pertanyaan, maka pemain tersebut tetap berdiam di tempat sampai mendapatkan giliran bermainnya. Selanjutnya, pemenang dalam permainan ini ditentukan dari total skor yang didapatkan pada papan bintang penghargaan. Nah, nanti para pemain dapat menghitung bintang yang didapatkan dan menuliskan pada kotak total skor. Jadi nanti siapa yang mendapatkan skor terbanyak, maka itu pemenangnya. Selanjutnya, setelah bermain, pemain wajib membersihkan dan menyimpan kelengkapan permainan pada laci media pembelajaran ini. Jadi nanti kelengkapan tersebut dapat disimpan pada laci ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.